Terima kasih Mitra TV, Anda masih bersama kami dalam dialog bisnis malam hari ini masih dengan tema yang sama, yaitu sukses melalui investasi bisnis dan properti melalui modal kartu kredit dan bisnis gesek tunai. Dan kami masih mengajak Anda untuk mengikuti seminar rahasia sukses bisnis modal kartu kredit dan bisnis gesek tunai bersama dengan Roy Sakti, pakar kartu kredit nomor 1 di Indonesia yang diadakan di 2 kota. Yang pertama hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 diadakan di Hotel Horizon Yogyakarta. Yang kedua hari Rabu 10 Juni 2015 di Hotel Aston Solo. Ini tiketnya hanya Rp100.000, bisa Anda dapatkan di toko Gramedia di Yogyakarta di cabang Sudirman dan di Solo di cabang Slamet Riyadi, ataupun melalui SMS dengan ketik nama #kota. Kemudian Anda bisa SMS-kan ke 087802 808-777. Dan kita kembali ke Pak Amin. Pak Amin tadi sudah banyak dijelaskan mengenai cara-cara untuk supaya nantinya ketika seorang pemula menggunakan kartu kredit harus dengan mental terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai pebisnis gesek tunai, nah ini potensi apa yang bisa didapatkan dan juga kendala apa yang biasanya dihadapi oleh para pebisnis ini secara garis besar? Ya, jadi bisnis gesek tunai nanti itu akan banyak disinggung di seminar. Kenapa? Kalau bisnis gesek tunai itu keuntungannya banyak sekali, tapi kendalanya itu sebenarnya jika tidak tahu, gitu kan. Jika tidak tahu, sebenarnya kalau tahu itu aman sekali dan banyak sekali keuntungannya. Jika tidak tahu, contohnya jika tidak tahu banyak sekali ya. Kalau misalnya terhadap kartu-kartu palsu itu seperti apa dan lain sebagainya, itu sebenarnya gampang kok, semuanya bisa diketahui gitu kan. Kepada orang yang niatnya jahat kepada kita gitu kan. Transaksi kemudian disangkal dan lain sebagainya, itu sebenarnya gampang sekali diketahui. Makanya kalau omset masih di bawah 100 juta, oke lah pakai cara-cara konvensional, yang penting tahu cara gesek gitu kan. Tapi kalau omset sudah di atas 100 juta, sebaiknya Anda tahu di dalamnya itu manajemennya seperti apa gitu kan. Apalagi kalau sudah buka beberapa cabang, berarti kita nggak ngawasin, uangnya miliaran di situ gitu kan. Betul. Uangnya miliaran, kalau nggak ngawasin di bagaimana, itu ada caranya, ada sistemnya, ada strateginya. Bahkan bisnis gesek tunai ini tidak kita tungguin pun bisa jalan. Jadi seperti itu, dan kedepannya sebenarnya bisnis gesek tunai itu juga akan diuntungkan oleh reputasi di banknya gitu kan, karena dia transaksi kencang sekali, itu nanti akan banyak mendapatkan kemudahan saat akan investasi properti. Maka di sini saya akan cerita sedikit tentang sebenarnya perjalanannya orang memakai kartu kredit sampai menjadi pengusaha kaya raya itu seperti apa. Itu sebenarnya perjalanannya seperti ini. Awalnya kita nggak punya apa-apa, nggak punya modal, nggak punya BPKB, nggak punya sertifikat. Berarti satu-satunya cara ya kita maklaran. Entah maklaran apapun, artinya yang nggak pakai modal lah, nggak pakai modal. Bisnis makanan yang nggak pakai modal, bisnis apa yang nggak pakai modal. Setelah kita tahu peluang itu, sudah tahu bahwa jualan motor itu seperti ini, jualan bahan bangunan seperti ini, jualan alat elektronik seperti ini, jualan handphone, jualan komputer itu seperti ini, tahu kita membutuhkan modal, pakailah kartu kredit. Pakai kartu kredit, bukan pakai kartu kredit 5 juta, 10 juta, pakai kartu kredit 100 juta, 200 juta, 500 juta, 1 miliar. Kalau sudah tahu tujuannya kan berarti aman-aman saja. Betul. Jadi nanti kita ajarin itu, pakai kartu kredit. Bagaimana caranya membuat kartu kredit sampai 1 miliar gitu, sampai 1,5 miliar. Kemudian kartu kredit kita pakai untuk bisnis. Selama berbisnis, katakanlah bisnisnya biasa-biasa saja, wajar saja, sebenarnya sudah menguntungkan. Katakanlah sudah menguntungkan 1 bulan 25 juta. Sudah menguntungkan seperti itu. Artinya setelah dikurangin biaya hidup dan sebagainya, sudah untung 25 juta ini sebenarnya. Cuman ternyata si kartu kredit yang modalnya kita pakai tersebut, itu bunganya atau biaya gesek tunainya itu 25 juta juga. Artinya usaha kita hanya dipakai untuk makan, setelah itu sisanya ternyata masuk lagi ke kartu kredit dan itu hanya bunganya saja. Pokoknya belum gitu kan. Hanya seperti itu saja. Hanya seperti itu saja. Itu pun sebenarnya sudah bersyukur. Kenapa? Kalau lancar seperti itu, nanti ada strateginya yang akan disampaikan di seminar nanti. Akan ada strateginya. Ini sudah dilakukan sendiri oleh saya melakukan, Roy Sakti juga melakukan, nanti lebih hebat lagi yang dilakukan oleh Roy Sakti. Ada cara saat kita punya bisnis yang omsetnya lancar tersebut, berarti keuangan kita bagus. Cash flow kita bagus. Saat cash flow kita bagus, kita bermain properti.
investasi properti. Katakanlah tadi kartu kredit kita pakai untuk toko kelontong, dapat 25 juta, ternyata juga amblas saja uangnya masuk ke bunga, akhirnya kita punya toko kelontong itu, kita bisa maju ke bank dan banyak seminar yang lain yang ngajarin tentang beli properti tanpa uang. Dan itu kita manfaatkan. Bagaimana beli properti dapat cashback, misalnya seperti itu. Nah, kita beli properti, katakanlah tagihan kartu kreditnya tadi 1 miliar. Kita cari properti yang ada cashbacknya 1 miliar. Cashback 1 miliar tadi dipakai untuk nutup kartu kredit. Sementara katakanlah properti yang angsurannya 25 juta itu properti yang nilainya 2-3 miliar. Anggap saja properti 2,5 miliar. Berarti kita punya properti 2,5 miliar. Properti tersebut kos-kosan, katakanlah seperti itu. Sudah ada pemasukannya. Mungkin 3 miliar atau 4 miliar juga nggak apa-apa. Tapi sudah ada pemasukannya. Walaupun pemasukannya itu nggak nutup angsuran, anak kosnya nggak nutup angsuran, tetapi angsuran tersebut kita ambil dari bisnis kita. Nah, sekarang ini sudah berubah. Tadi 25 juta itu habis dipakai untuk nutup bunga kartu kredit dan pokoknya tidak berkurang. Sekarang kartu kreditnya sudah tertutup. Dan kita tetap, karena kita sudah berlatih keluar 25 juta per bulan, sudah setahun latihan, berarti kita sudah kuat untuk 25 juta. Sekarang 25 juta per bulan adalah KPR. Dari sisi ini saja, secara hati, secara spiritual, secara ini kita sudah ayem, damai kan? Ya, wah, sudah saya sekarang sudah kerja bakti. Plot-plot untuk menutup semuanya. Sekarang saya keluar 25 juta, kebutuhan saya 25 juta sebulan. Cuman sekarang untuk nutup properti, yang properti tersebut 15 tahun yang akan datang lunas. Bahkan properti itu belum lunas pun sudah untung gitu kan. Sama-sama keluar 25 juta, sama-sama keringat kita, darah kita dipakai untuk nyari uang 25 juta, tadinya hanya bayarin uang nggak jelas gitu kan, sekarang bayarin properti. Padahal properti nanti, realitanya properti nanti itu selalu baru 5 tahun saja sudah harga naik. Kadang kalau kita, saya sudah repot lah, bisnis kok ribet seperti ini, ya sudah propertinya dijual saja, sudah bisa nutup utangnya, kartu kreditnya sudah aman, minimarket kita lancar dan kita punya properti gitu. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan ajarkan dengan kartu kredit ini, fokuslah ke bisnis masing-masing. Yang toko bangunan fokus toko bangunan, yang handphone fokus handphone, yang komputer fokus komputer, yang kuliner fokus kuliner. Kemudian bisnislah di situ dengan fokus, karena saya sendiri percaya, saya dulu pernah menjalani bisnis tidak fokus itu uangnya lenyap gitu kan. Setelah bisnisnya fokus gitu kan, setelah bisnisnya fokus akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan rezeki yang lancar. Rezeki itu tidak usah kita pakai semuanya, artinya dipakai secukupnya untuk makan dan biaya hidup, lifestyle gitu kan. Katakanlah dapat penghasilan 15 juta, ya 5 juta yang kita pakai, yang 10 juta adalah uang save yang bisa kita tabung. Nah, sekarang kalau kita nabung dengan cara konvensional, nabung ke bank, bunganya itu sama inflasinya gedean inflasi. Ya kan? Yang 10 juta tadi kita tabung dalam bentuk properti. Makanya judul seminar ini bisnis properti. Bisnis dan properti dan investasi. Artinya untuk investasi properti, untuk investasi properti, untuk investasi properti. 10 juta itu kalau di Solo ambil 15 tahun sudah bisa angsur properti senilai 900-an sampai 1 miliar. Kalau properti tersebut itu kos-kosan itu pasti ada isinya gitu kan. Pasti ada kamarnya gitu kan. Katakanlah nggak usah muluk-muluk lah. Kalau seminar properti mengatakan beli properti 1 miliar, angsurannya 11 juta, cari yang pemasukannya 15 juta. Itu kan terlalu muluk-muluk kan itu. Betul. Kalau dapat yang seperti itu ya bagus sekali. Tapi kalau dapatnya 8 juta atau dapatnya 7 juta, padahal angsurannya 11 juta, nombok 4 juta, itu menurut saya masih bagus. Lah nombok 4 juta dari mana? Dari bisnis yang sudah kita jalani bertahun-tahun dengan model kartu kredit tadi kalau gitu kan. Artinya untuk bayarin ini, bayarin ini. Nah, inilah kunci kaya raya. Nanti setelah memakainya kartu kredit di awalnya, mengembangkan bisnis secara fokus, investasi properti, barulah kita akan kaya raya. Oke, jadi sudah tahu alurnya bagaimana cara ada exit plan-nya. Jadi di Credit Card Revolution itu bukan ngajarin orang jerumus kartu kredit saja, enggak. Ada exit plan-nya. Kapan kita selesai dengan kartu kredit ini? Saya dulu memakai kartu kredit, ya saya memakai jasa Gestun juga. Tahun 2010 saya memakai jasa Gestun, benar-benar bukan hanya jasa Gestun. Kalau saya tidak punya uang, saya pakai jasa talangan.
artinya dana talangan, pelunasan, dilunasin oleh mereka gitu kan. Saya nggak tahu apa-apa, pokoknya saya bayar ini aja gitu kan. Awalnya seperti itu, tetapi setelah bisnis mulai jalan, mulai tidak pelunasan, tapi ngelunasin sendiri gitu. Oke, baik, ini semakin menarik perbincangan kita malam hari ini. Pak Amin, kita harus jeda break sebentar. Kami terus mengajak Anda untuk hadir di dalam seminar Rahasia Sukses Bisnis Modal Kartu Kredit dan Bisnis Gesek Tunai bersama dengan Roy Sakti yang diadakan di 2 kota, di Jogja hari Selasa 9 Juni 2015 jam 5 sore di Hotel Horizon Yogyakarta, dan di Solo hari Rabu 10 Juni 2015 di Hotel Aston Solo. Dan tiketnya hanya Rp100.000 saja, bisa Anda dapatkan di toko buku Gramedia, cabang Jogja di cabang Sudirman, dan di Solo di cabang Slamet Riyadi Kota Surakarta. Ataupun dengan cara SMS, ketik nama spasi kota, kirim ke 087 802 808 777. Dialog Bisnis segera kembali.